Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saat rakyat dihadapi kenaikan pajak, tunjangan anggota DPR RI malah jadi perbincangan publik. Di antara sejumlah tunjangan anggota Dewan, ada satu yang juga menjadi sorotan. Tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21 yang dibebankan negara. Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Sudah hadir di studio Kompas TV kali ini Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyas. Bung Bima, apa kabar? Kabar baik, tapi masyarakat lagi nggak baik. Nah, makanya galau nih jawabnya dari pertanyaan saya. Tapi terima kasih sudah mau datang ke studio dan bergabung juga lewat sambungan dalam jaringan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Bung Andreas dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Selamat malam, Tifa. Terima kasih semua Malam, sudah bergabung bersama kami kali ini. Bung Bima, saya paham bahwa sebetulnya kan kalau tunjangan PPh 21 ini aturannya sudah keluar dari tahun 2010. Keluar dari SE Setjen DPR saat itu, beban besarannya itu 2,6 juta per bulan. Tapi yang membuat akhirnya jadi perbincangan karena banyak tunjangan yang pada akhirnya keluar tuh, termasuk tunjangan rumah bagi anggota Dewan 50 juta. Dengan keluarnya aturan ini sudah lama, tapi ekspresi yang dikeluarkan publik sekarang ini terlihat seperti sekarang ini, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, cukup beralasan tidak menurut Anda? Iya, sense of crisisnya di mana kan gitu ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah momentum yang sangat mahal bahwa masyarakat sekarang itu dihadapkan pada masalah pajak. Jadi pajak ini kebijakannya adalah berburu di kebun binatang. Artinya apa? Basis pajak yang ada itu semakin kecil disposable income, pendapatan yang bisa dibelanjakan karena pajak pungutannya semakin banyak. Itu datanya begitu. Nah, kenapa momentumnya sekarang? Karena melihat bahwa satu, kan ada ide, ada tunjangan perumahan, kemudian ada ide kenaikan untuk tunjangan beras misalnya gitu ya. Itu yang memantik masyarakat akhirnya mulai melihat. Dan kita juga sebagai lembaga riset ini melihat, ini kelihatannya ini momentum bagus nih. Untuk bilang bahwa sudah terlalu besar. Kalau di total bukan cuma gaji, tapi juga tunjangan. Dan untuk khusus DPR, di Indonesia itu, ini anomali. Karena Apa tuh? 30 kali, ya sekali lagi ya, 30 kali lebih besar daripada rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Di negara lain, apalagi negara yang paling dekat salah satunya Selandia Baru lah. Itu nggak boleh maksimum 2 kali itu. Itu udah paling atas dari rata-rata pendapatan. Jadi kita melihat ada kontradiksi, wakil rakyat. Dia kan berarti harus mewakili kondisi masyarakatnya. Ya kan, kecuali wakil rakyat memang konstituennya 1% orang yang paling kaya. Tapi kalau mewakili rakyat secara keseluruhan, dia rata-rata masa sampai 30 kali gaji dan tunjangannya plus pajaknya, PPh 21-nya itu ditanggung oleh negara. Meskipun ini aturannya udah lama. Ya, persoalan aturannya sudah lama, tapi makin kontras yang terjadi sekarang. Dan sekarang jadi momentum untuk melakukan reformasi semua masalah soal remunerasi. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat bukan yang sebenarnya kita nggak bilang ini DPR, enggak. Pejabat negara, menteri itu juga sama. PPh 21-nya itu dibayar oleh negara. Jadi begitu kita sampaikan, ini juga kita melayangkan kritik juga begitu kita sampaikan fakta. Itu kan salah seorang kolega kita kan menyampaikan fakta bahwa gajinya ditanggung negara PPh-nya, pajaknya. Dilabelin hoax, dilabelin pernyataan yang tidak benar. Jadi masyarakat harus terbuka bahwa ada yang harus direformasi. Salah satunya adalah masalah struktur pejabat-pejabat tinggi negara. Oke. Seberapa besar sebetulnya benefit yang dirasakan oleh teman-teman anggota Dewan ini, Bung Andreas, dengan ada tunjangan PPh 21 ini? Mas Tifa, saya sejak tahun 2005 saya di DPR, saya tidak pernah memperhatikan juga urusan kayak seperti ini. Artinya kita kerja, kita jadi anggota DPR tiap hari, tiap bulan ada transfer yang masuk. Sementara yang berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan tunjangan dan yang lain-lain, tunjangan dan yang lain-lain itu, ya itu wilayahnya Kementerian Keuangan yang memutuskan itu, dan kita ya menjalankan apa yang ada. Saya ingat tahun 2005 ketika masuk itu kita dapat berapa ya, total itu 27 kalau nggak salah, dengan potongan-potongan partai, potongan fraksi, ya jumlah take home pay-nya sekitar 15-16an. Memang kemudian kenaikan itu, dan sampai sekarang saya tidak terlalu banyak memperhatikan itu. Kita jangan kerja aja gitu. Dalam arti
ya memang itu wilayah yang apa ya, yang sekarang kita didiskusikan, misalnya muncul yang terakhir soal tunjangan perumahan gitu. Ya yang sebelumnya memang nggak ada gitu, karena dapat rumah jabatan. Gitu. Tapi dengan banyaknya suara-suara di publik sampai sekarang ini, Anda bersama dengan teman-teman PDIP gimana ngeresponnya? Ya ini baru sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Artinya keputusan itu sudah dari periode yang sebelumnya, dan muncul ke publik karena beberapa waktu ini ada yang mungkin menyampaikan itu, sehingga sebenarnya hal ini buat saya pribadi saya nggak terlalu perhatikan juga gitu. Kita kerja sibuk dengan urusan yang lebih banyak berkaitan urusan ya day to day politics yang ada di masyarakat di daerah. Tapi masa yang nggak mengetahui ada tunjangan berapa, apa aja benefit yang bakal didapatkan? Saya tahu. Kalau itu saya tahu. Tapi kita perhatikan persis yang berkaitan dengan ini apa, tunjangan apa, kenaikan berapa, pajak, dipotong pajak ya tiap tahun kita saya secara pribadi ya, artinya tiap tahun ada potongan pajak berapa ya kita laporan pajak, LHKPN kita laporkan seperti biasa. Oke. Sehingga pertanyaannya juga begini, kalau kemudian sudah ada suara semacam ini dan udah ada aturan mainnya juga di sini, Mas Bima, ada ruang tidak sebetulnya untuk mengubah angka itu, remunerasi itu ruangnya apakah akan sulit atau tidak? Kalaupun iya, kira-kira mana tunjangan atau bagian postur mana yang bisa dirampingkan atau mungkin malah ditiadakan? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialist. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food.
Benar ya, terkait informasi tersebut saat ini teman-teman masih berproses. Kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Penyelenggara negara yang sudah dilakukan penangkapan oleh KPK bisa kita duga ya akan ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya dalam Rosi. Wamenaker kena OTT, Prabowo serius tangani korupsi, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Saatnya saudara Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah mobil minibus yang mengangkut 7 siswa SMA tertabrak kereta api bandara di perlintasan tanpa palang pintu di Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas, 6 lainnya terluka. Mobil berisi 7 siswa SMA ini mengalami mati mesin di tengah perlintasan saat kereta api melaju dari stasiun Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. 6 korban luka kini dalam perawatan intensif di rumah sakit. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Update program Sapa Indonesia malam. Kami lanjutkan kembali. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Saya harus kasih giliran ke Bung Andreas dulu sebelum ke Mas Bima. Bung, begini, karena kan banyak suara juga nih sekarang berkeliaran di media sosial terutama, ini tidak sesuai dengan semangat efisiensi pemerintah, kemudian tidak peka dengan kondisi beberapa daerah yang naik pajak bumi dan bangunannya sampai 1000% bahkan ada yang bilang begitu. Dari teman-teman Anda setidak-tidaknya dari fraksi PDI Perjuangan, apakah ngerasa tunjangan yang didapatkan saat ini masih ada yang bisa dirampingin atau malah ditiadakan atau justru malah ya mending dengan angka yang sekarang aja? Ya itu tadi, Tifa. Artinya apa? Kalau saya secara pribadi, kalau memang juga tidak terlalu banyak dibicarakan, kita lagi banyak sibuk dan pembicaraan yang lain sih. Ketika saya masuk di DPR, saya tidak bertanya juga gaji saya berapa gitu. Dan ketika ya di dalam perjalanan ini kan sejak 20 tahun yang lalu. Dan di dalam perjalanan bahwa ada kenaikan-kenaikan, ya kita syukuri bahwa itu yang negara siapkan untuk kita, ya kita jalankan. Gitu. Bahwa kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu dari suara masyarakat apa ya, silakan dihitung soal kepantasan, soal kelayakan dan sebagainya yang berkaitan dengan penghasilan. Kalau saya secara pribadi ketika saya masuk menjadi anggota DPR, saya tidak pernah berpikir bahwa berapa yang gaji saya yang saya terima, berapa. Tapi ketika menghitung, karena dulu ketika saya sebelum menjadi anggota DPR di profesi saya sebagai dosen di kampus, ya saya lihat waktu itu kita hitung-hitung hampir sama banyaknya gitu. Tahun 2000-an gitu, tahun 2005 gitu. Tapi ya dalam perjalanan waktu ada kenaikan, ya kita syukuri aja gitu dalam bahwa ada negara menyiapkan anggaran-anggaran yang termasuk tunjangan-tunjangan yang ya mungkin sekarang jadi menurut pendapat banyak orang begitu banyak dan menjadi berlebihan. Tapi juga ya pengeluaran sebagai politisi itu juga lumayan banyak, yang banyak hal pengeluaran yang juga di luar hitungan seperti orang yang mempunyai gaji tetap dengan pengeluaran-pengeluaran yang tiap hari harus kita lakukan. Jadi sehingga sederhananya dengan nominal sekarang cukup lah ya, atau merasa ada yang perlu dirampingin lagi nih Bang? Kenapa? Perlu ada yang dirampingin lagi nggak? Kalau itu relatif. Kalau kita di politik itu bagaimana memanage, banyak juga politisi yang setelah
tidak menjadi politisi lagi, kembali pulang pokok gitu, modalnya kembali. Kenapa? Karena memanage kehidupan itu di dalam politik itu beda dengan ketika kita memanage sebagai ya pegawai yang mempunyai gaji tetap atau pengusaha gitu. Di politik ya beda situasi memanage keuangan itu. Perlu manajemen tersendiri lah gitu. Oke, sehingga Mas Bima kalau melihat perspektif tadi dan dengan dinamika sosial yang ada sekarang, menurut Anda, perspektif Anda dari struktur tunjangan dan gaji itu masih ada yang bisa dirampingin atau malah ditiadakan, atau yang sekarang ini ya dengan segala konsekuensinya yang harus diberikan begitu kepada anggota dewan? Iya, jadi mau dibandingkan dengan misalnya garis kemiskinan. Kalau anggota DPR mewakili orang miskin, garis kemiskinannya berapa? 600.000 per orang per bulan versus 100 juta. Ya. Gak usah versus 100 juta deh, versus PPh 21 yang dikembalikan. Tunjangan PPh 21 pajak itu 2 juta lebih kan. Jadi dari pajaknya aja satu orang anggota DPR itu bisa menghidupi 3 orang miskin. Baru dari pajak PPh 21-nya. Jadi 600.000 versus semua tunjangan gaji 100 juta per bulan, itu nggak adil. Kemudian kalau dibandingkan, karena tinggal di Jakarta, gedung DPR-nya di Jakarta, nggak boleh jauh dari Jakarta. Jadi dari Jakarta itu rata-rata biaya hidupnya itu sekitar 14 juta per orang. Sama 100 juta itu gapnya itu masih besar. Jadi konkretnya gimana? Konkretnya gini, ini karena sudah menjadi isu yang dimonitor oleh publik, dan publik berhak dong tahu transparansi tadi. Ini kita menentukan mana tunjangan yang harus kemudian ditiadakan atau dikurangi. Menurut Anda? Harus ada komite remunerasi independen. Itu pelajaran dari Selandia Baru. Bukannya anggaran lagi kalau bikin komite-komite begitu? Komite ini isinya independen. Tapi juga ada asalnya dari misalnya mantan anggota dewan yang sudah bukan politisi lagi. Untuk bisa memberikan tadi, kalau misalkan Pak Andreas bilang, manajemen keuangan kita jangan disamakan dengan pegawai misalnya. Ya, tapi mantan anggota dewan yang sudah nggak punya kaitan, dia bisa masuk ke komite, akademisi dan lain-lain. Itu yang menjadi rujukan, sehingga ada dasarnya tadi. Misalnya kesimpulan komitenya gini deh, single salary 1. Jadi semua tunjangan, macam-macam perumahan dan lain-lain, yang penting single salary tidak boleh lebih dari 2 kali rata-rata biaya hidup di Jakarta. Jadi nggak boleh lebih dari 30 juta. Itu juga sebenarnya banyak, tapi kan dari 100 menjadi 30 juta saja, kalau itu dilakukan, itu sebenarnya sudah bisa membuat perubahan besar dari struktur remunerasi tadi. Sehingga kalau menurut Anda perlu ada badan lagi, itu kan prosesnya pasti akan panjang lagi. Sementara kalau kita lihat yang ada struktur sekarang ini, versi Anda, mana yang bisa dipangkas atau bisa dirampingin? Yang sekarang yang bisa dipangkas ya, 50 juta per bulan dari perumahan. Padahal rata-rata itu di Jakarta itu 800.000. Berarti artinya jangan dong, jangan terlalu gapnya terlalu jauh. 2 kali itu maksimum sekali, itu per bulan. Ya, nanti dapatnya kos-kosan dan lain-lain, katanya wakil rakyat, jadi harus diturunin juga tuh gaya hidupnya untuk kepentingan itu. Kemudian tunjangan beras dan lain-lain itu hapus. Tunjangan-tunjangan yang tidak ada kaitan langsung misalnya, kalau ada tunjangan listriknya lagi itu coret. Jadi dari struktur tunjangan ini yang sebenarnya bisa direvisi. Momentumnya apa? Kalau menunggu komite itu bisa tergantung Kementerian Keuangan. Bolanya ada Kementerian Keuangan sekarang. Tapi menunggu itu sekarang momentum RAPBN 2026. Jadi harapannya ini dibahas di DPR sehingga ada perubahan signifikan dari struktur remunerasi. Bung Andreas setuju nggak kalau bagian itu yang dirampingkan, tunjangan-tunjangan yang diperspektifkan sama Mas Bima? Ya kalau Mas Bima jadi Menteri Keuangan bisa. Nggak perlu Pak, nggak perlu nunggu tanya Bu Sri Mulyani kayaknya. Tinggal dia punya political will nggak nih. Tapi kalau menurut Anda gimana Bang Andreas? Ya itu tadi yang saya katakan tadi bahwa ya kebijakan itu ada di Kementerian Keuangan, mereka yang mengatur itu. Kalau saya sebagai anggota DPR, kita terima apa yang sudah diputuskan. Tapi sekarang yang jelas adalah ini masih akan jadi diskursus, tinggal kepekaan masing-masing saja untuk mencermati itu semua. Bung Andreas, Mas Bima, terima kasih banyak sudah mau hadir dan bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Kami punya laporan lain untuk Anda usai jeda. Rumah, masjid, dan sekolah di Karawang, Jawa Barat rusak imbas gempa Bekasi Karawang bermagnitudo 4,9. Tetap di Kompas TV.
Orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan